Kan saya udah bilang bahwa saya pulang itu tidak tertarik dengan jabatan gubernurnya, tetapi kewenangannya. Jadi, mari kita pakai kewenangan saya ini sebagai gubernur untuk berbuat sesuatu buat NTB. Dan saya kira setelah ini saya sudah merasa sudah sehat lagi, sudah segar lagi. Besok kita mulai keliling lagi untuk apa namanya, untuk minta masukan, input gitu. Saya nangis gitu cerita. Bagaimana masyarakat di bawah yang mungkin sudah kehilangan asa gitu, kehilangan harapan gitu. Dan harapannya itu tipis, memeluk, menangis, dan menitipkan harapan itu. Terus saya bilang sama istri saya, terus kayak begini kita mau khianat sama harapan dia, no way saya bilang. Begitu saya lihat, saya baca, saya nangis. Nangis sampai jadi-jadinya. Karena daerah-daerah di mana kita mendapatkan kemenangan mutlak gitu, kemenangan di atas 60% itu adalah daerah-daerah yang termarginalisasikan. Daerah-daerah orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di Bincang Tribun Lombok. Dan kemarin masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyalurkan suaranya untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, dan wali kota dan bupati. Dan kita tahu sendiri hasilnya seperti apa. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3 paslon yang berkompetisi dan berdasarkan hasil hitungan cepat atau quick count, pasangan Iqbal Dinda memberi kejutan besar di Pilgub NTB 2024. Dan berdasarkan hasil data terakhir, pasangan Iqbal Dinda nomor urut 3 menang, bahkan margin sampai 10%. Dan saat ini saya sedang berada di rumah Mami Iqbal. Asal Sinta tapi ini. Iqbal Sinta. Sinta. Gimana kabar, Bi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mengganggu lagi nih, datang ke rumah Pelungguh nih. Alhamdulillah hari ini lagi rileks. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ibu sehat juga? Kayaknya sudah kayak pulang gitu ya. Sudah setelah hasil kemarin. Dari minggu tenang itu sudah plong sebetulnya. Sudah pulang? Oh gitu. Karena kita kan ngerasa sudahlah gitu ya. Kita sudah lakukan, kalau ibaratnya sholat itu semua rukun syarat sudah kita lakukan gitu. Kita cek yang membuat kita menyesal itu kan kalau ada sesuatu yang perlu kita lakukan, tapi ternyata belum kita lakukan. Ini sudah kita lakukan semua syaratnya, semua ikhtiarnya sudah kita lakukan. Sudahlah, tinggal menunggu ridhonya Allah aja. Tinggal surga aja. Luar biasa nih. Apa ya? Kemarin begitu saya lihat, kami Tribun live dari pagi sampai jam 12 malam, sampai salah satu juru bicaranya Munjizun ke kantor dan hanya satu-satunya yang datang. Itu sudah tanda. Seru lah kita bahas nih, Iqbal. Saya melihat luar biasa antusiasme masyarakat untuk dalam pemilu kali ini, pilkada kali ini. Luar biasa, dari Ampenan sampai Sape, kayak bergairah sekali untuk pilgub ini. Bahkan ada yang bilang kalau pilkada kabupaten dia siapa-siapa menang sudah gitu kata. Tapi sekarang mereka sedang tengah-tengah juga gitu. Nah, bagaimana Mami melihat respon masyarakat tentu begitu antusiasme ini dalam pilkada 2024? Nggak tahu masih ada sisa tangis nggak gitu. Saya melihat respon masyarakat itu dari awal saya nangis setiap nih, istri saya tahu bagaimana kalau saya pulang habis jalan jam 1 malam, jam 2 malam itu saya cerita dan saya nangis gitu cerita. Bagaimana masyarakat di bawah yang mungkin sudah kehilangan asa gitu, kehilangan harapan gitu. Dan harapannya itu tipis, memeluk, menangis, dan menitipkan harapan itu. Terus saya bilang sama istri saya, terus kayak begini kita mau khianat sama harapan dia, no way saya bilang. Mereka ini sudah nggak punya lagi harapan, tinggal tersisa sedikit itu yang dititipkan ke kita harapan itu. Bilang, insyaallah. Tadi pagi saya sholat subuh tadi pagi. Terus habis sholat subuh saya minta sama tim Lombok Timur.
untuk mengirimkan saya. Tadi malam saya minta dari tim Lombok Timur untuk mengirimkan saya peta sebaran dukungan kita gitu. Suara. Begitu saya lihat, saya baca, saya nangis. Nangis jadi-jadinya. Karena daerah-daerah di mana kita mendapatkan kemenangan mutlak gitu. Kemenangan di atas 60% itu adalah daerah-daerah yang termarginalisasikan. Daerah-daerah orang miskin. Jadi saya merasa yang mengangkat kita menjadi gubernur ini adalah mereka yang status sosialnya terbawah gitu. Yang miskin, yang termarginalisasikan dari proses pembangunan selama ini, yang paling sedikit menikmati buah pembangunan selama ini, itulah yang sekarang menitipkan harapan kepada kita gitu ya. Saya bilang, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dijadikan pemimpin yang amanah gitu. Mudah-mudahan saya dijadikan pemimpin yang dekat hatinya dengan orang-orang yang terlemah, dengan orang-orang yang miskin ini. Mudah-mudahan saya bisa berbuat sesuatu buat mereka gitu. Itu daerah mana? Sumber disebut. Kita lihat per desa gitu ya, per desa di hampir semua desa di Jeruwaru bagian selatan gitu, di Gawah Sekaro, daerah-daerah situlah, daerah situ. Kalau di Lombok Tengah itu Pujut, Praia Barat Daya, di situ kita mendapatkan kemenangan mutlak gitu. Mutlak. Dan di situ adalah daerah-daerah termarginalisasi dan pembangunan selama ini. Iya. Dan tadi Tribunas, saya tadi siang sini melihat langsung bagaimana pelukan hangat dari masyarakat yang datang membawa anaknya. Saya kagum lah tadi excited lah bahasa Lombok Tengah. Iya. Khususnya untuk Lombok Tengah ya. Iya, Karena jadi bagaimana 65 tahun menunggu baru sekarang punya gubernur. Iya. Saya lihat pelukan dari salah satu pendukung itu pemandangan yang luar biasa, betapa besar. Dan saya lihat air matanya warga itu luar biasa. Saya mungkin bisa merasakan gimana begitu besar harapan masyarakat NTB terhadap Mami yang sekarang sesuai dengan hasil pemilihan memang banyak diharapkan, dan tentu ini sekarang waktunya next setelah ditetapkan dan pelantikan ya. Kalau tidak ada lalu lintas harus benar-benar diwujud apa yang sudah. Kami nggak akan nunggu pelantikan lah pokoknya, karena 5 tahun itu terlalu singkat gitu. Jadi segera setelah ini saya sudah merasa sudah sehat lagi, sudah segar lagi. Besok kita mulai keliling lagi untuk untuk minta masukan, input gitu. Kan kalau sekarang kita datang ke tokoh-tokoh, datang ke tuan guru kan kita nggak dicurigai minta dukungan, karena insya Allah sudah menang berdasarkan real count maupun berdasarkan quick count gitu. Jadi kita betul-betul tulus sekarang datang mau mendengar gitu. Jadi tidak perlu nunggu pelantikan ya. Nah, besok agendanya apa? Mau keliling lagi? Saya keliling di sekitar Lombok Tengah besok ke para tuan guru sampai malam besok. Buat soan-soan, mau ucapkan terima kasih atas dukungannya gitu. Dan baik tuan guru yang mendukung kita maupun tidak mendukung kita gitu, kita tetap datangi untuk mengucapkan terima kasih tuh. Tidak ke kompetitornya? Nanti saya cari waktu. Saya rasa Bang Zul dan Bu Rohmi pasti masih sibuk juga hari-hari ini. Pasti masih istirahat juga setelah kampanye panjang, pasti sedang istirahat. Nanti saya akan datang pada waktunya ke beliau-beliau. Akan kunjungi Bang Zul dan Umi Rohmi. Ya, mungkin nanti setelah penetapan dari PKU gitu. Dari KPU, dari KPU. Nah, sekarang saya lihat tamunya banyak sekali, jadi sekarang nerima, besok keliling lagi. Ini luar biasa itu. Jadi langsung berterima kasih, tidak perlu nunggu 5 tahun. Biasanya kan ada yang goyang di WhatsApp, setelah jadi lupa. Kalau biasanya bedanya pilkada sama goyang sama PKB kadang. Kalau pilkada setelah jadi dia lupa. Nah kalau PKB setelah kalau lupa pasti jadi. Nah itu mungkin. Ya Bu, Sinta besok Pak Gup ya, bisa kita panggil Pak Gup. Jangan mendahului. Jangan mendahului. Walaupun sudah jadi gubernur nanti panggil dia Mi Iqbal aja tetap nggak apa-apa. Ya, Mi Iqbal sebagai gubernur terpilih harus kan
quick count ya. KPU kan belum ya. Iya. KPU quick count sekarang sudah pada titik ini. Kami dulu ingat Uyan di belakang kantor Tribun. Jadi berencana gimana mengantar Tribun dulu waktu pertama kali datang pulang dari Turki. 2023 Iya, dia. Saya juga baru pertama ketemu sama Mami waktu itu. Nah Ibu, tentu Mami kan dari perjalanan panjang juga from zero to hero lah. Jadi yang elektabilitasnya 0% dan Ibu adalah salah satu elemen penting dalam perjuangan Mami yang sering Sangat disebut ya. penting. Termasuk izinnya tuh sulit sekali keluar karena sekarang gimana Bu perasaannya Ibu dulu? Sudah Perasaannya pada apa ya? titik ini. Ya perjuangan ini saya sama anak-anak itu memang pada saat kita memutuskan untuk mendukung Buyanya turun tuh memang karena kita yakin yang mau dilakukan itu memang buat orang banyak, buat kebaikan. Nah perjuangan itu memang berat dan kita tuh sering lihat itu berat banget perjuangan ini sampai di titik ini tuh jadi kayak apa ya? Kayak kita menunggu baby sekian lama terus akhirnya kita bisa dapat baby itu gitu. Sayangnya luar biasa apa dengan perjuangan ini gitu. Iya. Jadi kayak ya gitu ya. Enggak ini. Pengorbanan mereka itu besar. Iya, iya. Jadi bayangkan dengan keputusan saya untuk mundur itu, Sinta dan anak-anak itu harus melepas paspor diplomatiknya gitu. Oh iya iya. Itu kan paspor diplomatik itu kan privilege-nya banyak sekali gitu. Iya, iya. Kalau keluar itu gagah gitu kalau keluar. Iya iya. Melepas semua fasilitas, Iya. melepas semua status Iya. sosialnya sebagai anak dubes, keluarga dubes dan apa namanya dan diplomat senior gitu. Melepas pergaulannya gitu. Iya. Jadi banyak Gila. yang dikorbankan. Tapi saya yakin mereka itu lama memberikan persetujuan itu bukan karena itu gitu. Berapa bulan dulu sampai izinnya keluar nih? Kalau izin seperti September sampai April ya. Iya. Saya udah keliling September. April tahun 2024 baru turun. kalah-kalah ngurus izin usaha ya. Ya tapi kalau yang seru buat diceritain itu anak kita sebenarnya dari yang dia tuh menolaknya lebih keras dari saya. Penolakannya luar biasa sampai akhirnya dia mau masuk dan dia belajar dulu. Benar-benar dia belajar mempelajari tentang dunia ini, Politik, ya. dunia politik. Karena kami bertiga, anak saya dua itu agak skeptis tadinya kan. Terus habis kita belajar, dia belajar banyak. Akhirnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia paham. Jadi nggak sekedar karena ngikutin buyanya terus dia kan ikut turun juga dalam kegiatan ini. Tapi dia memang mempelajari dan dia memutuskan sendiri untuk oke, aku mau bantu Buya gitu. Bukan sekedar karena kamu anaknya Buya, kamu harus bantu Buya gitu. Dia memang dengan pilihannya. Kalau adiknya memang belum bisa gabung ya karena lagi di luar. Skeptisnya itu bukan karena Tidak percaya. bukan karena peluang menang atau tidaknya itu gitu loh. Skeptisnya itu karena kotornya politik itu. Iya. Perspektif anak muda soal Betul. politik. Gitu, apakah Buya bisa bertahan jadi orang baik dalam lingkungan Rimba yang raya. kotor, gitu, Iya. yang begitu kotor gitu. Sangat idealis berarti. Iya, sangat. Berarti Mami sudah punya 2 benteng. Itulah. Ibu sekali sama anak-anak kan. Jadi Saya ingat Obama pernah bilang begini itu. Anakmu disebut sebagai anakmu bukan karena dia lahir dari perut istrimu. Tetapi kamu bisa mentransfer nilai-nilai yang kamu yakini itu kepada anak-anak itu. Gitu. Jadi dari kecil anak-anak itu tentang idealisme itu saya transfer gitu. Dan saya tunjukkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saat saya jadi dubes, saat saya jadi jadi pejabat di Kemlu, itu saya tunjukkan gitu. Dan itu udah terinternalisasi kepada mereka dan itu sekarang berbalik ke saya. Oke. Jadi nilai itu dipakai untuk kontrol saya gitu sekarang gitu. Jadi ketika orang-orang sibuk memfitnah saya gitu dalam perjalanan ini, mereka yang mengingatkan saya, tuh Buya ingat ya, tim media Buya itu anak muda, jangan diajarin fitnah, jangan disuruh bikin fitnah, bikin hoax, itu merusak. Kalau Buya tidak bisa membuatnya jadi lebih baik, setidaknya jangan merusak mereka gitu. Makanya saya selalu ingatkan tim media saya, udahlah orang mau hoax, mau fitnah, biarin aja. Biar. Itu cara mereka. Tapi itu bukan kita gitu. Kita ini datang membawa perubahan. Jadi kita harus konsisten dengan nilai-nilai
nilai-nilai yang baik gitu. Ya, masyarakat bisa nilai sendiri kan. Betul. Masyarakat juga nggak bodoh-bodoh amat. Ya, saatnya Mami sudah benar-benar mantap, izin sudah keluar, lahir batin sekarang mau nggak mau harus dukung. jadi Kalau sekarang bukan mau nggak mau, memang kami mendukung. kami Dan izin mereka ini penting karena mereka ini adalah the guardian gitu, yang jagain saya gitu loh. Oke Mi, ini keluarga sangat kuat sepertinya di Mami itu. Kalau kamu boleh tahu pendapatnya lah ya. Mami Iqbal pendapatnya tentang sebuah keluarga itu seperti apa? Dari bagi kehidupan seorang. Keluarga itu adalah rumah home gitu, rumah. Dari situ kita mulai, dari situ di situ kita mengakhiri gitu. Saya pertama kali saya memutuskan untuk maju itu saya minta izin keluarga dulu. Ke semua keluarga saya datengin. Karena itu saya ketika ingat di Muhajirin dulu ada deklarasi atas nama keluarga menugaskan saya untuk maju dalam kontestasi Pilgub 2024. Dan yang pertama saya ngomong itu saudara-saudara saya. Iya. Jadi alhamdulillah kakak saya walaupun beliau ASN setuju dan mendukung, Iya. tapi beliau tetap menjaga profesionalisme, tidak terlibat langsung di belakang gitu. Adik saya yang ASN juga di Lombok Tengah bulat mendukung gitu. Tapi beliau menjaga profesionalismenya. Terus adik saya lagi yang satu lagi yang perempuan itu dia bukan ASN, jadi dia bisa masuk ke dalam tim sebagai bendahara. Ada saya lagi yang satu nama Raumen itu yang paling kecil, itu dengan jaringan tuan gurunya, dengan jaringan tokoh masyarakatnya dia bekerja baku. Dan kami merasa, alhamdulillah ya, politik itu tidak seperti yang kita dengar memecah belah keluarga, gitu. Di kita alhamdulillah politik itu menyatukan kita justru. Paman saya, tante saya, keluarga besar saya seluruh di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat semua Support lah ya. mensupport gitu ya, mensupport dan juga menasehati, memarahi. Di dalam perjalanan setahun itu saya sering sekali dimarahin sama keluarga. Siapa yang marahin gubernur ini? Coba. Banyak sekali. Seperti apa marahnya? Ya menegur lah mengenai apa namanya, dianggap kamu belum ketemu sama si ini, kamu belum ketemu, kamu harus ke sini dulu gitu. Jadi dan saya tahu marahnya itu karena sayang, karena cinta, karena sangat mencintai dan ingin saya berhasil dalam perjuangan ini. Jadi mereka marahi saya tuh. Itulah yang saya rasakan. Jadi ketika saya kembali ke keluarga itu tetap aja merasa seperti anak yang dulu meninggalkan Pulau Lombok kampung halaman tahun 87 itu gitu. Jadi peran keluarga itu sangat penting, baik keluarga langsung maksudnya keluarga istri, anak, termasuk keluarga besar juga ya. Sangat berpengaruh. Sangat. Dan ini ada banyak hal pembangunan juga karena dimulai dari keluarga. Betul. Apakah ini nanti prinsipnya akan diterapkan di perspektif pembangunan ke depan? Kalau konsepnya di dalam agama Islam itu kan kalau kamu mau membangun sesuatu di luar itu kuatkan dulu keluargamu. Kalau keluarga udah kuat, itu akan lebih efektif, lebih mudah buat kamu untuk penetrasi keluar membangun. Dan saya pikir ya, dan saya juga berharap, alhamdulillah lah keluarga juga nggak banyak problem dan mereka saya rasa nggak menuntut apa-apa dari saya gitu. Mereka udah siap untuk mewakafkan saya untuk NTB gitu. Jadi justru ini keinginan kuat keluarga untuk mewakafkan saya untuk NTB, kebanggaan buat mereka. Kalau nanti saya bisa benar-benar bisa memperbaiki NTB gitu. Dan saya berharap saya tidak mempermalukan keluarga saya nanti. Saya berharap saya bisa membuat mereka bangga gitu. Karena saya betul-betul bisa memenuhi harapan masyarakat gitu. Nah, sekarang kan nih, Mami tadi disebut diwakafkan untuk masyarakat. Tentunya dalam perjalanan proses awal perjuangan tadi ada dari istri, anak, keluarga besar. Tentunya mereka termasuk relawan. Banyak sekali relawan dan tim yang bekerja di baliknya Mami Iqbal ini. Tentunya mereka menitipkan harapan-harapan yang justru banyak yang dukung kan, itu kan akan jadi beban yang harus dibawa. Itu gimana nanti menjawab ekspektasi masyarakat? Enggak sih, kita ngerasa relawan-relawan kita itu orang-orang baik. Relawan-relawan yang Mana saya kopi?
Kita paksakan. Relawan-relawan yang masuk ke dalam gerbong kita itu karena idealisme, Iya. karena ada visi yang sama. Saya hampir nggak menemukan relawan yang datang ke kita udah cari duit. Kalau orang masuk cari duit di gerbong saya, tunggu aja waktunya mental terus sebentar lagi gitu. Pasti kecewa Pasti gitu. kecewa. Karena kita tidak bekerja dengan cara itu gitu. Kita sangat disiplin dengan idealisme kita gitu. Jadi akan tersaring dengan sendirinya. Orang-orang itu hilang kalau nggak punya idealisme untuk bertahan di perjuangan ini. Itu juga membuat kunci kemenangan kita saya rasa gitu. Karena relawan-relawan kita, keluarga yang terlibat juga sangat militan gitu. Dan militan dengan misi, Misi ya. dengan misinya gitu. Ya. Jadi insya Allah saya kok nggak ngerasa bahwa relawan-relawan itu yang akan jadi beban ya. Tapi saya memang di dalam beberapa pertemuan dengan relawan itu saya selalu sampaikan, kita tidak bersahabat, tidak bersaudara, tidak berteman hanya untuk 27 November gitu. Kita bersaudara, bersahabat, itu seterusnya. Karena Iqbal Dinda nggak bisa membangun NTB sendiri. Iqbal Dinda membutuhkan banyak orang untuk terlibat bersama-sama membangun NTB. Dan tentu keberadaan relawan, keluarga di sini adalah aset Aset yang bisa kita gunakan untuk sama-sama membangun NTB nanti. bisa tetap dipelihara ukuahnya ya, kalau Pasti. Mudah-mudahan saya tidak termasuk orang-orang yang cepat lupa jasa orang gitu. ingat bedanya pilkada sama pilkabit tadi. Tapi emang timnya ini ya, menyenangkan banget gitu. menyenangkan. Kerjanya itu capek memang, tapi timnya tuh menyenangkan. Siapa boleh di-spill kan nanti? Saya Beberapa tokohnya saya mungkin. menyebutnya itu open platform. Open platform. Semua orang boleh masuk di situ. Iya. Asal dia tahu mau kontribusi apa, silahkan masuk dan jadi tim kita gitu. Banyak orang yang kita baru kenal 1 bulan gitu, tiba-tiba sudah ngambil peran penting di tim. Karena it's an open platform gitu. Silahkan siapa yang mau masuk, gabung. If you wanna do something, just do it. Kalau itu sesuatu yang baik gitu dan sejalan dengan visi kita, lakukan aja gitu. Oh iya, saya jadi teringat dari tadi malam saya ngomong sama Munjiza. Kenapa sih banyak sekali orang dalam perjalanan Iqbal yang from zero ini banyak sekali yang tertarik ke situ? Apa karena ada duit atau karena apa gitu? Dijawab bahwa karena ada Iqbal itu punya energi jiwa katanya. Itu bahasanya Munjiza ya. Ya, bahasa kami agak dalam. Bahasa filsafat sedikit. Jadi Pak Iqbal ini punya magnet sendiri. Artinya pasti apa sih yang ketika turunnya saya lihat juga apa sih yang Iqbal lakukan sehingga orang tertarik untuk mendukung, bahkan yang baru kenal mau jadi relawan gitu. Apakah Iqbal ini nanti kalau jadi dijanjikan gitu? Apa yang membuat tadi Pak Iqbal sendiri, saya mau uji apakah Iqbal punya energi jiwa, the energy of soul. Saya paling takut berjanji gitu. Iya. Tapi yang jelas, saya percaya bahwa kalau kita datang dengan hati yang tulus, itu pasti responnya juga akan tulus gitu. Jadi saya mengucapkan setiap kata yang saya ucapkan di dalam kampanye saya itu ada jiwa saya di situ dengan sepenuh hati gitu. Saya melakukan sesuatu, saya naik motor, saya makan di warung, semua itu dengan hati gitu. Bukan untuk PR. Jadi soal public relation itu soal kedua, soal pencitraan itu soal kedua. Tapi saya senang melakukan sesuatu yang saya bisa masukin jiwa saya di situ gitu. Jadi bukan karena, jadi pengawal-pengawal itu suka pada kaget gitu. Tiba-tiba tengah jalan saya lihat tukang cilok gitu. Saya kok pengen berhenti ya, pengen makan cilok, bikin ngobrol sama tukang cilok gitu. Saya ngobrol, tanya sama tukang cilok, gimana sekarang penjualan? Udah bagus Pak, dulu kita biasa jual 2 rombong, 3 rombong sebelum COVID gitu. Saya sekarang ini jual setengah rombongnya udah alhamdulillah katanya. Di situ kita belajar sesuatu, ekonomi kita sedang tidak baik-baik gitu. Karena sampai di level terbawah pun daya beli masyarakat tuh menurun gitu. Jadi karena saya ingin tahu sesuatu gitu, nah itu aja. Dan kami di industri juga merasakan bagaimana tidak enaknya zaman ini dengan banyak tantangan ekonomi global, termasuk ini sebagai kami. Oke, soal program tadi udah masuk dan nyempil program ini besok kan setelah dilantik, insya Allah akan dilantik.
apa hal pertama yang akan Mami lakukan nanti itu? Tentu saya akan coba nanti breakdown lagi visi misi itu dan coba buat sekuennya, urutannya seperti apa. Tapi yang pasti kita akan mulai melakukan reformasi birokrasi Oke. di pemerintah provinsi, apa namanya, di teman-teman di Pemprov inilah. Seperti janji saya akan menerapkan meritokrasi sejak awal juga. Meritokrasi. Meritokrasi bahwa mereka yang bagus, mereka akan Belum. Gitu. Pengabatu sasang dan tahu nama meritokrasi. Meritokrasi itu kira-kira apa ya? Meritokrasi itu orang yang tepat di tempat yang tepat, orang yang bagus pasti akan dapat karir yang bagus. Bagus, Gitu, kira-kira ya. gitu. Dan asal pilih lah mungkin. Tidak asal pilih, apalagi sekedar karena teman, karena satu kabupaten, karena satu suku. Benar-benar dan sebagainya. teruji. Betul-betul Tes- memang proses kompetisinya itu Sehat. berlangsung secara fair. Setiap orang punya kesempatan untuk maju yang sama gitu. Oke. Siap. Berarti istilahnya akan reformasi birokrasi ini sangat penting. Betul, dan saya melihat kemarin lah ketika saya pulang ini kan saya merasakan saya orang baru ya. Iya. Saya orang baru yang datang ke mencoba untuk berkompetisi di Pilgub di sini, dan saya melihat bagaimana mesin birokrasi itu terlibat di dalam politik gitu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu, terlibat, termasuk penggunaan apa namanya aset dan penggunaan resources gitu untuk mendukung paslon tertentu, dan sudah habis, saya nggak bisa lagi masuk karena udah habis terbagi gitu loh. Jadi dan ini politisasi birokrasi ini Terlalu masif memang. Jadi ini yang membuat kita tidak bisa fokus ke apa namanya Tujuan. memenuhi harapan masyarakat itu gitu. Jadi ada profesor yang saya ajak ngomong di Unram, saya ajak ngomong mengenai situasi birokrasi, mereka bilang birokrasi kita ini kan kerja buat rakyat cuma setahun gitu. Karena 5 tahun itu begitu selesai dia menyesuaikan dengan dibongkar pasang oleh pemimpin yang baru, terus dia kerja serius setahun, habis itu dia persiapan pilkada untuk mendukung pemimpinnya itu gitu loh. Dia bilang, saya ketawa juga, ya juga ya, benar juga ya katanya. Makanya kita nggak nyampe pembangunan kita itu gitu. itu Mami akan rubah pola Insya kerja Allah. birokrasi karena berarti mesin untuk mencapai memenuhi harapan kan birokrasi ya. Betul, dan Dan ada menterinya soalnya. Kadis ya. saya yakin di Pemprov NTB itu banyak sekali orang-orang bagus. Banyak banget orang-orang bagus, orang-orang potensial. Tapi mereka tidak dapat ruang gitu karena mereka tidak mau terlibat dalam politik. Orang-orang yang profesional ini biasanya tidak tertarik untuk Iya. terlibat langsung dalam politik. Dia nggak suka menjilat, dia nggak suka untuk, dia ingin maju dengan kualitasnya, bukan karena kedekatannya. Itulah orang-orang seperti itu yang ingin kita beri ruang untuk maju. Ini warning atau memang warning buat para birokrasi ya? Enggak, saya kan selalu cerita, saya selalu bilang, ini istri saya ini kan saksi sejarah gitu loh. Saya ini masuk ke birokrasi itu sebagai bukan siapa-siapa gitu. Saya pakai ijazah saya dari universitas. Saya walaupun lulus dari 3 universitas ya, S1-nya, tapi saya pakai ijazah masuk ke Kemlu itu dari universitas yang statusnya aja masih diridoi gitu. Jadi belum disamakan gitu. Iya. Terus saya nggak punya keluarga di kalangan diplomat gitu, yang nggak punya teman, yang nggak punya keluarga yang pejabat, nggak punya siapa-siapa. Tapi kemudian bisa jadi dubes termuda, bisa jadi eselon 1 juga termuda gitu. Jadi direkturnya dulu termuda gitu. Karena ada merit system. Merit system. Mereka yang baik, yang bagus pasti akan Pasti. dapat kesempatan lebih besar gitu. Kesempatan Betul. bagi birokrat muda juga ya. Betul, jadi pengalaman baik saya ini yang ingin saya bawa pulang gitu. Gini loh harusnya gitu, supaya siapapun, kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan anak siapa-siapa, tapi kamu tetap bisa maju kalau kamu memang yang terbaik di situ. Gitu. Luar biasa. Ini satu poin penting, start the from reformasi birokrasi. Yang kedua soal ini biar ini hujan nanti. soal makmur.
kata makmur itu makmur mendunia. Semua segala persoalan itu ujungnya di kemakmuran, Betul. kesejahteraan, kemakmuran. Bagaimana Iqbal akan menerjemahkan program makmur sama kesejahteraan ini nanti? Betul. Nanti itu prioritas. Iya. Karena tadinya awalnya kan kita mau ngomong tentang Iqbal mau membawa NTB mendunia. Gitu. Iya. Tapi belakangan setelah saya keliling, oh kita punya satu step lagi yang harus kita tempuh sebelum mendunia gitu. Adalah kemakmuran. Karena tingkat kemiskinan luar biasa. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kemiskinan ekstrim di mana-mana, terutama daerah pesisir. Daerah-daerah pertanian dan daerah pesisir itu kemiskinan luar biasa. Belum bicara mengenai urban poverty gitu. Jadi kemiskinan yang di kota itu juga sangat tinggi. Jadi kita harus mengadres dulu masalah kemiskinan ini, kita selesaikan dulu, baru kita take off gitu. Kalau kita maksakan mendunia dulu sebelum makmur, itu nanti ada yang ketinggalan. Iya. Ada yang ketinggalan kereta, kasihan gitu. Orang-orang ini termarginalisasikan. Jadi masalah kemakmuran ini, kemiskinan, program-program untuk mengentaskan kemiskinan ini akan jadi prioritas di awal, sejak awal sampai akhir. Ya, Itu memang tujuan orang menjadi pemimpin supaya makmur ya. Dan pokoknya seorang pemimpin itu harus menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat gitu. luar biasa. Catat Tribuners, jadi tanpa melemahkan yang kuat Ya. gitu. Jadi tidak ada dendam ya kayaknya setelah ini. Enggak Jadi ada. setelah politik ya udah Sudah selesai. selesai. Sudah Itu cuman kan saya pakai istilah waktu debat itu, ini fastabiqul khairat aja. Astagfirullah. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya yakin juga Bu Rohmi, Pak Zul juga punya niat baik gitu. Punya niat baik ya. Sudah, ini pertarungannya sudah selesai. Kalau beliau, tentu saja kehormatan buat saya kalau beliau berdua bahkan nanti berkenan untuk urun rembuk membantu kita dengan pengalaman beliau selama 5 tahun di birokrasi, memberikan saran, masukan, kita mendukung kita. Sekali lagi, seperti tim ini yang saya kembangkan di dalam tim NTB, nanti NTB pun akan jadi open platform. Siapa yang mau memberi kontribusi, siapa yang mau berbuat, ayo sama-sama gitu. Nggak akan ada yang ditolak gitu. Asal tulus mau berbuat sesuatu buat NTB. 2-3 pertanyaan lagi sebelum terakhir. Banyak sebenarnya saya mau tanya. 2, 3 itu berarti 5. Kan nggak boleh sebut 2, harus sebut 3 tadi itu. Jadi makanya harus ada 3-nya. Ya, jadi pertama soal kemakmuran tadi itu, bagaimana Mami melihat potensi sumber daya alam kita itu sangat melimpah di NTB. Kami jurnalis sering meliput dan kami hanya bisa melihat dan mencatat, tidak bisa berbuat banyak. Melihat potensi alamnya, pariwisatanya, kemudian bahkan kerajinannya yang sebut sebagai tidak lagi pengrajin tapi art, saya catat itu pasti artis. Jadi seorang seniman justru. Nah, itu naik level orang jadi perajin. Nah, itu tertarik. Kemudian ada juga soal sumber daya laut, tambang kita banyak, dan ini bagaimana Mami akan mengolah sumber daya alam begitu melimpah dari Sape dengan mataharinya yang banyak di sana dengan potensinya. Terus basis suaranya Mami di Jeruaru juga itu salah satunya sering saya liputan di situ. Jadi banyak potensi alam. Mas Bagi juga, saya tahu besar sekali dukungan di Mas Bagi. Saya makasih banget masyarakat Mas Bagi. Iya. Artinya bagaimana Mami akan mengolah sumber daya alam NTB yang melimpah, bahkan ada perusahaan tambang besar di sini untuk kemakmuran itu. Insya Allah kita akan petakan. Tapi tadi seperti ceritanya Mas Sirtu bahwa teman-teman jurnalis sering melihat ada potensi-potensi berserakan di sana sini. Please nanti kalau teman-teman media melihat hal seperti itu, kasih input ke kita. Jangan sampai ide pengetahuan itu berhenti di teman-teman. Sampaikan ke kita supaya kita bisa berbuat sesuatu. Kan saya udah bilang bahwa saya pulang itu tidak tertarik dengan jabatan gubernurnya, tetapi kewenangannya. Jadi mari kita pakai kewenangan saya ini sebagai gubernur untuk berbuat sesuatu buat NTB, dan teman-teman media harus bantu itu. Tapi kita ragu deh pas WA, kami kan bukan DPR. Kami bisa dilanjuti nggak gitu. Tapi insya Allah lah, kami kalau ada temuan lapangan bisa kita sampaikan, dan alangkah bagusnya kalau diselesaikan. Meskipun tidak semua urusan bisa diselesaikan ya, tapi ya
Iya. Waktu 5 tahun itu sangat singkat. Jadi saya tidak pernah bermimpi menyelesaikan semua masalah di Semua masalah. NTB. Tetapi setidaknya kita menyiapkan fondasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah Kan itu. waktunya 10 tahun. Pak. Ya sekarang ini kita bicara 5 tahun. Kan agak 10 tahun. Agak Saya kaget. nggak bisa bilang, saya nggak mau bilang bahwa saya nggak mau 10 tahun, Iya. tetapi fokus dulu yang kita punya jelas di depan mata, sekarang Siap, yang 5 siap, tahun siap. dulu gitu. Jadi ini waktu yang sangat singkat, karena itu kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang di dalam pekerjaan ini gitu. Semua orang harus merasa bahwa ini adalah rumah bersama yang harus kita urus bersama gitu. Yang kedua sebelum yang tiga, harus sebenarnya apa sih mimpi besar Mami? Mau melihat NTB ini seperti apa? Mau makmur mundurnya oke lah itu visi misi. Tapi Mami Iqbal dalam bayangan seorang anak NTB lihat NTB ke depan harus bagaimana sih daerah ini? Satu dari segi kemiskinan, saya ingin mengurangi angka kemiskinan itu sampai serendah mungkin, Bu. Sampai serendah mungkin. Karena di setiap ada derita yang dirasakan oleh orang miskin, di situ ada tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Kalau dulu para khulafa ar-rasyidin itu sampai membawa sendiri karung itu ke rumah, karung gandum itu dibawa sendiri ke rumah orang yang miskin. Nah, kalau di NTB ini jumlah orang miskin ini kan ratusan ribu. Kalau itu yang saya akan bawa satu-satu, habis waktu saya. Jadi pilihannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah kepemimpinan ini sekurang-kurangnya, jangan sampai ada orang miskin yang ekstrem gitu. Kalaupun ada orang miskin, tetapi ada social jaring pengaman sosial, social security netnya itu ada, sehingga kalau ada sesuatu mereka bisa memanfaatkan jaring security, keamanan keamanan sosial itu untuk meneruskan kehidupan mereka. Itu satu. Kedua, dari segi investasi, kita ingin betul NTB ini jadi daerah yang investor friendly gitu. Jadi buat investor dalam negeri maupun investor luar negeri, ini tempat yang nyaman. Kalau gue kesini ini gue nyaman, gue disambut, gue diurus, nggak dipersulit, terus masalah semua dibantu menyelesaikan, sehingga orang itu nggak disuruh pun saling cerita. Investor-investor ini kan komunitasnya segitu-gitu aja, mereka saling ngomong satu sama lain. Begitu ada 2, 3, 4 investor yang cerita, gue paling seneng tuh kalau investasi di NTB. Gubernurnya turun langsung, kepala dinasnya turun langsung bantuin, ada sih masalah, tapi mereka turun langsung, masyarakatnya welcome. Nah itulah yang kita inginkan, harapkan seperti ini. Terus kalau dari segi pariwisata, kita ingin NTB ini jadi destinasi yang kelas dunia. Kelas Dunia. mendunia. Standarnya itu standar dunia. Kita ngomong dari hal yang kecil, toilet, pengelolaan sampah, dari masyarakatnya smiling, welcoming gitu. Itu semua hospitality-nya tuh semua orang di NTB ini nanti merasa bahwa pariwisata adalah kehidupan saya. Jadi saya harus menjaga pariwisata ini. Nah, kalau levelnya udah itu, kita udah masuk destinasi kelas dunia tuh. Sip. Kalau gubernurnya senyum terus, pasti masyarakatnya senyum. Tapi kalau gubernurnya begini ya mungkin masyarakat juga tegang kan. Gimana Bu? Ini yang terakhir, yang ketiga. Sebelum ke Mami yang closingnya nanti, Ibu Bu Sinta, apa nih harapannya terhadap Mi Iqbal selaku gubernur nanti, dan harapannya untuk masyarakat NTB Bu setelah pemilihan ini? Pemilu pilkada sudah terlaksana dan hasil sementaranya sudah kita lihat, bahkan akhir lah ya. Ibu harapannya dan Ibu bagi masyarakat NTB. Iya, seperti yang tadi Mas bilang, tugas utama saya dan anak-anak itu ngejagain Mami untuk terus dengan niat tulusnya, dengan niat baiknya, mengingatkan. Kita ada di belakang mereka, tapi sebenarnya ibu sekarang ini kan pasangannya 2, satunya kan perempuan. Jadi masyarakat NTB punya ibu, ada Bu Dinda. Mas Iqbal itu suka bilang ya, bantu di urusan perempuan dan anak. Saya berharap perempuan-perempuan NTB ini masih memiliki harapan, masih memiliki asa untuk bisa terus maju ke depan, karena sekarang perempuan NTB ini punya ibu Dinda gitu.
yang akan berbagi dengan muncul dua ibunya. Saya membantu Bu Dinda karena Bu Dinda kan terikat dengan segala macam urusan birokrasi. Saya kan mungkin akan lebih waktunya lebih fleksibel. Intinya saya membantu Bu Menjaga Dinda. integritas. Ya. Ya, tadi. Itu tugas terbesar dia adalah menjaga saya tetap di jalur yang benar gitu. Bu, ini kan Pak Gub kan salah satu kami gubernur yang ganteng nih. Gimana nih menjaga buat Kemarin gitu dong, lagi turun belusukan itu. pasti banyak yang Iya, saya akhirnya Sekolah. saya mendeklar saya istrinya cagup ganteng gitu. Karena yang muji ganteng, yang muji suami kan istrinya ya. Gitu. Oke, baik. Gitu. Makasih Bu. Selamat bertugas. Kita juga Terima kan kasih. Ibu PKK kan berperan juga sangat besar nanti. Tidak hanya sekedar sebagai istrinya, tapi ibunya orang NTB lah banyak. Iqbal, terakhir harapannya pemilu sudah selesai dan Bapak sudah di titik ini sekarang. Alhamdulillah dan sudah dari nol perjalanan dan sudah titik ini sebentar lagi from zero to hero. Apa nih harapan terhadap semua masyarakat NTB ke depannya? Satu, saya mengucapkan terima kasih buat semua masyarakat NTB yang sudah memberikan dukungan, yang memberikan sambutan hangat selama ini kepada saya untuk pulang kampung. Buat tim saya yang di bawah komandonya, baik komandonya Bu Isfi Rufaida, Iya. yang tim koalisi partai yang militan sekali, beberapa teman-teman di timnya Bu, dan beliau sendiri sangat militan, Bu Isfi Rufaida memberikan mendukung saya. Kemarin luar saya lihat biasa. videonya Bapak peluk WSP sampai menangis lah lihat. Iya, beliau sangat militan Iya. dan timnya juga sangat militan, dan juga buat tim pemenangan relawan di bawah pimpinan Mas Anies, gitu. Anies Mujahid Akbar, gitu. Beliau dan timnya luar biasa, jungkir balik beliau, dan lama beliau sudah bekerja untuk tim ini, kan sudah hampir 6-7 bulan gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih buat mereka dan seluruh relawan yang sudah membantu keluarga besar saya di Darul Muhajirin, terus di Lendang apa di mana, hampir di Lombok Tengah. Terima kasih atas dukungannya. Yang kedua, saya sampaikan bahwa masalah yang harus kita selesaikan di NTB ini begitu banyak. Gitu. Iqbal Dinda saja tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu saya menganggap bahwa pemerintah Provinsi NTB ini adalah an open platform. Siapapun di antara masyarakat yang mau berkontribusi, mau berbuat sesuatu, mari kita sama-sama memperbaiki NTB ini gitu. Iya. Yang tulus ya, yang tulus mau berbuat sesuatu. Regardless, terserah dia tuh dulu berasal dari kelompoknya Bu Rohmi, kelompoknya Pak Zul, kemudian mereka sekarang mau bekerja sama membantu, asalkan dia tulus gitu. Tidak mencari sesuatu keuntungan pribadi gitu. Ayo kita sama-sama bangun NTB ini, siapapun. Bangkit bersama. Bangkit bersama. Itu kata-kata pentingnya adalah bangkit bersama, no one left behind. Kita tidak mau ada satu orang pun yang tertinggal. NTB ini milik kita bersama, mari kita bangun dan kita rawat bersama gitu. Siap. Oke, Iqbal, selamat dan terima kasih sudah diterima kopinya Bu Sinta. Terima kasih. Terima kasih. Itu enak ya? Enak ini. Ya, kalau enak yang bikin istri saya berarti. Kalau nggak enak, Padahal tadi yang bikin. kalau nggak enak yang bikin, amin. Iya. Terima kasih Bu, Siap. Pak Makasih Mas Irtu. Iqbal. Ya, makasih juga buat teman-teman Tribun News Ya. yang sudah menemani Iqbal Dinda dari awal, dari setahun lalu. Iya. Sama kali subuh-subuh dini hari. Saya pengen nanya banyak hal tapi next to be continued. Oke. Baik, Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama calon gubernur NTB terpilih dan bersama Ibu Sinta yang selalu setia menemani dan rumah yang humble ini. Dan Tribun akan terus mengawal pemerintahan Iqbal Dinda, tidak hanya pas podcast tapi 5 tahun ke depan. Makasih. Dan makasih. semoga harapan besar sekarang ada di
Iqbal Dinda, memimpin NTB. Kita doakan semoga bangunan NTB lancar dan tujuan cita untuk memakmurkan masyarakat NTB terwujud. Amin ya rabbal alamin. Sekian Tribuners, saya lanjutkan ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.